bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berasal dari pekerjaan, jasa, dan yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, PPh pasal 21 melibatkan dua pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima penghasilan. Penerima penghasilan merupakan pihak yang menanggung beban pajak, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang harus memotong pajak penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan. Adapun penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, yang pertama yaitu penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga penghasilan bagi bukan pegawai, dan yang keempat penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final, dan yang terakhir adalah penghasilan lainnya. Ya, saya akan di sini membahas tentang subjek yang dipotong PPh pasal 21. Berikut ini merupakan subjek penghasilan dipotong PPh pasal 21. Ada pun yang pertama dan yang kedua. Yang pertama pegawai, yang kedua itu ada penerimaan uang pesongan atau pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Yang ketiga itu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Adapun A, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, dan yang B, pemusik, pembawa musik atau pembawa acara ataupun film, dan yang C, olahragawan, dan yang D, penasehat pengajaran, dan yang E itu ada pengarahan, penelitian, penjermaan. Adapun F, pemberian jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya. G itu agen iklan. H, pengawasan atau pengelolaan proyek. Jadi saya akan membahas tentang objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 ini merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dan dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi pajak. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorarium. Honorarium ini termasuk untuk anggota dewan komisaris dan juga anggota dewan pengawas. Premi bulanan, uang lembur, tunjangan termasuk juga tunjangan pajak. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan yang teratur lainnya dengan nama apapun. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima secara teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan juga penghasilan jenis lainnya yang bersifat tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali setahun. Yang ketiga itu upah harian, upah mingguan, upah potongan, atau upah satuan. Yang keempat itu uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan juga pembayaran lain yang sejenis. Yang kelima itu honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan juga pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Yang keenam itu ada gaji, gaji termasuk juga gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS dan juga ABRI, serta yang pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait. Yang ketujuh itu ada penerimaan dalam bentuk natural dan juga kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Yang kedelapan itu ada imbalan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan juga. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 mencangkup ada 6, yaitu 1. Pemberian kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap atau BUT, baik induk atau cabang perwakilan atau unit. Yang kedua, bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar RI di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, PT Taspen, PT Jam Sostek, dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, atau badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua atau THT. Yang keempat, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam bidang kegiatan. Yang kelima, badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, BUMN dan BUMD. Baik, di sini ada dia tabel tarif penghasilan kena pajak, yaitu lapisan penghasilan pajaknya itu yang kalau di bawah 60 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, di atas 500 juta dikenakan 30%. Maka di sini kami akan membuat 2 contoh soal. Ini contoh soalnya. Maka bentuk dari penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah diketahui penghasilan Pak Andi ada 75 juta, yang ditanya berapa besar PPh yang dibayarkan. Maka penghasilan Pak Andi 75 juta, yaitu dikenakan pada di atas 60 juta, maka kita kenakan di 15%. Maka pajak pertama yang dibayar Pak Andi adalah 5% dikali 60 juta, karena batas dia terakhir untuk kena pajak yang
awal yaitu 60 juta, maka 5% dikali 60 juta, maka hasilnya 3 juta. Maka dari hasil Pak Andi dikurangi dengan batas kena pajak yang 5%, 60 juta, yaitu 75 juta dikurang 60 juta, maka 15 juta. Setelah itu 15 juta ini kita kenakan di 15%. Karena tadi kan dibilang pajak Pak Andi dikenakan 15%, maka 15% dikali 15 juta yaitu 2.250.000, maka dikenakan hasil pajaknya 5.250.000. Maka contoh 2 dapat kita selesaikan secara sendiri.